itu bahan-bahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan memasuki tema baru, yaitu Keeping Healthy for Love, yaitu memberi kasih yang berlimpah-limpah. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman Tuhan yang kalian dengar. Kids, yeah! Come on, kids! Yeah! Yuk, kita mau gerak-gerak yuk! Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. sungai sukacita! Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. It's about you! It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing. It's about you! It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Kids! Halo adik-adik, sekarang kita dalam pencarian bahan yang terakhir, bahan yang paling penting di tema terakhir ICC iKids MasterChef hari ini ya. Bahannya apa ya? Kita cari di kitab Markus. Saya tahu. Nah, itu dia. Halo Miss. Halo Pak. Kita nih cari bahan terakhir nih Miss. Miss kan yang bawa ya bahan ini terakhirnya kan ya? Iya nggak? betul. Coba Miss bawa bahannya apa ya Miss ya? Saya bawa... Tunggu. Saya ingat. Miss yang ketemu Tuhan Yesus waktu makan malam itu ya, betul kan? Iya betul. Tapi Tuhan Yesus waktu itu makan malam sama murid-murid terus banyak orang. Itu Miss datang-datang nggak diusir gitu ya? Hah? Itu Enggak. kan ngeganggu. Enggak. Yesus sangat membuat saya merasa nyaman. Saya tidak pernah merasa ditolak. Yesus gitu ya. selalu menyambut siapapun yang ingin melihatnya. Bahkan untuk orang seperti saya yang bukan siapa-siapa. Oh gitu Miss. Terus Miss alasannya apa ketemu Tuhan Yesus? Saya jadi penasaran nih. Kira-kira ketemu Tuhan Yesus mau ngapain sih Miss? Saya ingin berterima kasih kepada Dia atas apa yang semua yang telah Tuhan lakukan untuk saya. Saya punya sebotol parfum yang sangat mahal dan saya ingin menuangkan kepadanya. Tunggu. Miss beli parfumnya mahal banget itu? Iya, mahal banget. Terus biasanya kan parfum kan dipakai buat sendiri ya, adik-adik, betul nggak? Tapi ini dituangkan kepada Tuhan Yesus, nggak salah Miss? Karena apa? Karena saya sangat mengasihinya. Saya mengasihi Yesus karena apa yang telah Dia lakukan buat saya.
Saya nggak peduli apa kata orang. Saya ingin seluruh dunia tahu bahwa saya mengasihi Yesus. Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi saya. Ya. Saya tahu. Jadi bahan bumbu terakhir yang paling penting itu yang Miss bawa itu adalah kasih Yesus yang sangat besar itu ya? Iya, betul. Yang buat kita sama sesama, betul nggak? Betul. Oh, itu bumbu ternyata itu bumbu penting. Iya, padahal ya, kalau kamu tahu, saya tuh banyak melakukan hal tidak baik dalam hidup ini. Tetapi Tuhan melayakan saya menerima kasih-Nya. Dia datang untuk membuktikan kasih-Nya kepadaku. Saya ingin senantiasa mengasihinya, dan saya rindu setiap orang tahu. Wah, luar biasa ya kasih Yesus itu. Ternyata adik-adik, kasih Yesus itu untuk Miss, untuk saya, untuk kamu, untuk kita semua ternyata ya. Wah, bumbunya satu, kasih Yesus kepada kita dan kasih kita kepada sesama. Betul nggak, Miss? Betul. Betul. Kalau gitu, sudah lengkap bumbu kita hari ini ya. Ternyata bumbu kita yang paling penting hari ini adalah kasih. Kasih Tuhan Yesus. Nah, Miss, terima kasih ya udah bawain bumbu yang penting loh. buat kita loh. Sama-sama. Kalau gitu, adik-adik, kita udah selesai nih tema MasterChef kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi ya di acara ICC iKids berikutnya. Jangan lupa ya untuk subscribe ICC iKids, juga ICC Bandung ya. Kalau gitu, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Dadah. Teman-teman, mungkin kalian pernah merasakan apa yang saya pernah rasakan. Seperti bosan, jenuh belajar online. Tapi Tuhan pernah bilang, Tuhan gak akan ninggalin kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan
belajar bagaimana kita mengasihi sesama kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami Tuhan, kasih-Mu murah hati. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami mau mendengar Tuhan firman-Mu Tuhan. Bagaimana Tuhan kami mengasihi sesama kami Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan. Saat kami mendengar firman itu, bukan saja kami mendengar Tuhan. Ya, Tapi kami mau belajar untuk melakukannya Tuhan. amin. Pimpin kami Tuhan, pimpin setiap kami. Yes. Supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapkan hati kami Tuhan, biar kami boleh fokus sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. iKids, yeay! Halo adik-adik iKids, berjumpa lagi dong bersama Chef Andris dalam tema Ingredient of Godly Life. Dalam tema kali ini kita akan mencari tahu bahan-bahan apa saja yang diperlukan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Minggu lalu kita menemukan bahan yang ketujuh, yaitu a cup of faith atau secangkir iman. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita harus memiliki iman yang teguh kepada Yesus di dalam hidup kita. Sekarang kita menemukan bahan yang terakhir,
Ada yang tahu apakah bahan yang terakhir? Coba kakak mau denger nih. Tidak terdengar. Coba sekali lagi. Ya, a heaping helping of love. Atau sebuah bantuan kasih. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan, Yesus pastinya, dan mengasihi sesama dong. Ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Mazmur 34 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama ya. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Hari ini kita akan belajar dari cerita Alkitab yang diambil dari Markus 14 ayat 1 sampai 9. Yaitu ketika Tuhan Yesus diurapi dengan minyak yang mahal. Begini ceritanya adik-adik. Saat Yesus berada di kota Betania dan sedang duduk makan di rumah Simon, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kemudian dipecahkannya buli-buli itu dan minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus. Lalu ada orang yang menjadi gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Minyak ini dapat dijual 300 dinar dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kalau kamu mau, kamu dapat menolong mereka." Wanita ini telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Haleluya adik-adik, wanita itu menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Ia sangat mengasihi Yesus sehingga rela memberikan minyak yang sangat mahal untuk mengurapi kepala Yesus. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, bahan yang terakhir yang harus kita miliki adalah kasih adik-adik. Kasih Tuhan akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, dan kasih itu juga akan melimpah di dalam hati kita sehingga kita dapat mengasihi sesama. Oke adik-adik, Chef Andris pamit dulu. Sampai jumpa minggu depan dalam tema iKids yang baru. iKids, yeay! Halo adik-adik, siapa yang masih ingat di lesson yang pertama, Chef Jenny kasih tahu sama kita semua satu bahan rahasia untuk membuat setiap masakan rumah menjadi nikmat. Hayo, ada yang ingat? Rahasia dari masakan rumah yang nikmat itu adalah cinta. Cinta seorang ibu kepada keluarganya sehingga ia mau berusaha memasak untuk orang-orang yang dikasihinya. Cinta itu adalah sesuatu yang tidak terlihat dan juga tidak dapat diukur dengan timbangan misalnya, atau dengan sendok. Kita tidak pernah mendengar ada 1 atau 2 sendok cinta dimasukkan ke dalam masakan. Cinta juga adalah alasan mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia. Yohanes 3:16, adik-adik mari kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sangat mencintai kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa manusia, sehingga setiap kita yang percaya diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Cerita Alkitab kali ini menceritakan kepada kita tentang seorang wanita yang mengerti kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, yang telah menebus semua dosa manusia dengan mengirimkan Tuhan Yesus untuk menjadi korban penebusan dosa di kayu salib. Wanita itu mengenal Yesus dan ia menunjukkan cintanya kepada Yesus dengan mencurahkan miliknya yang berharga, yaitu minyak narwastu yang sangat mahal harganya di kepala Yesus. Hari ini adik-adik kita belajar ada 2 rahasia terbesar yang Tuhan Yesus ajarkan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, love Jesus. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia memberikan nyawanya untuk menebus dosa setiap dari kita.
Selama 7 minggu kemarin kita sudah belajar bahan-bahan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tapi yang terpenting adalah kita harus mengasihi Tuhan, yaitu dengan memberikan hati kita untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Adik-adik, dengan memberikan hati kita untuk percaya kepada Yesus, kita akan menerima bahan-bahan yang lain supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kepada kita mengapa ya kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan akan mengajarkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang taat dan mudah mengampuni. Tuhan akan memberkati kita dengan hikmat, dengan kebijaksanaan. Tuhan akan membuat kita berani dan percaya diri dalam mengikut Yesus. Iman kita akan semakin bertumbuh dan hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, love people. Jika kita ingin hidup kita berkenan kepada Tuhan, adik-adik, kita harus mengasihi sesama manusia. Karena Tuhan juga mengasihi mereka bahkan mati di kayu salib untuk semua manusia. Kalau kita mau ikut Yesus, Tuhan Yesus akan mengajarkan kita bagaimana ya kita dapat mengasihi sesama manusia. Kita akan menemukan bahan-bahan agar hidup kita berkenan kepada Tuhan dan akan mengubahkan dunia. Ketika kita adik-adik sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus terus berjalan di dalam pengenalan akan Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari dan juga tidak lupa untuk berdoa setiap hari. Kita berdoa, minta pimpinan Tuhan agar Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Sehingga kasih Tuhan dapat mengalir dari dalam kehidupan kita untuk kehidupan orang lain. Dan mereka dapat merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita semua. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Kami sudah belajar bersama-sama bagaimana kami hidup berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, kami mengasihi Tuhan Yesus. Kami juga mengasihi sesama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami percaya, kami semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, adik-adik, mari sama-sama katakan, Amin. Oke adik-adik, Chef Harold pamit dulu. Sampai jumpa lagi di tema iKids yang baru minggu depan. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.